Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafin nuri jami'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melanjutkan ngaji kita sampai pada Quran surah Ali Imran juz 4 ayat yang ke 122, 123, 124, 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. Bala ya tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Sadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum, ketika sangat ingin dua golongan dari kalian. Ketika dua golongan dari kalian sangat ingin. Dua golongan di sini adalah yang pertama Bani Salimah, dua lagi Bani Harisah dari kalangan Ansor yang saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berperang. Perang apa namanya? Perang Uhud. Perang Uhud ini sebetulnya adalah perang yang sebetulnya bukan Nabi yang menyerang. Nabi cuma bertahan saja saat itu. Ketika melihat kaum kafir ingin menyerang orang-orang beriman, maka sebetulnya Nabi dan para pasukan ini niatnya hanya bertahan saja. Tapi dikarenakan diskusi di antara para sahabat Nabi dan para sahabat berdiskusi, akhirnya dilaksanakan, kita sambut mereka di satu daerah namanya Uhud. Ya, barulah di situ terjadi peperangan. Nabi SAW tahu saat itu ketika berperang jumlah pasukan hanya 300 saja. Sedangkan melawan beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu orang-orang kafir yang akan menyerang saat itu. Maka Nabi SAW dan para sahabat memilih untuk bertahan. Pada ayat sebelumnya
Sebetulnya ayat ini nggak lengkap. Lengkap jikalau ayat sebelumnya kita baca juga. Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangkat pagi-pagi min ahlika dari rumahnya untuk apa? Tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital, menata barisan, menempatkan orang-orang beriman di tempatnya masing-masing. Karena kesungguhan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, karena niatnya untuk berperang, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan dan menempatkan bagian-bagiannya. Yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin sudah maksimal. Beliau sudah tekun, sudah tegas. Tapi ya, karena ayat ini, ayat yang kita bahas ini adalah ayat yang menerangkan tentang salah satu tanda ciri awal kehancuran dari suatu kemenangan itu dimulai dari ya tadi ketidakpercayaan, ketidaktawakalan seseorang kepada pemimpinnya, ya. Boleh tidak bertawakal kepada pemimpin, juga boleh tidak bertawakal kepada Allah. Ini menjadi salah satu awal atau menjadi salah satu penyebab kegagalan. Baik itu dalam organisasi, baik itu dalam perang. Ketika mau berperang, ketika seorang pemimpin bilang mari kita maju serang gitu, kemudian di antara pasukan ini ternyata ada yang ngompor-ngompori, jangan perang, jangan ke depan, nanti kamu mati nanti. Apa yang terjadi? Maka yang tadinya satu peleton tadi itu, satu regu tadi itu sudah mau maju karena ada yang ngompor-ngompor gitu, akhirnya setengahnya hilang. Apa yang terjadi? Mustahil bisa menang. Ya, makanya betul, lebih baik kita berperang dengan orang yang sedikit tapi imannya kuat daripada berperang dengan orang yang begitu banyak tapi semuanya meragukan. Ya, ini saya nggak bilang negara kita seperti itu. Cuma kalau kita perhatikan negara-negara yang justru dipimpin oleh maaf, ini sedikit pendapat saja dari saya pribadi. Bukan satu sumber dari Al-Quran atau dari hadis, enggak. Kalau kita perhatikan negara-negara yang dipimpin oleh raja yang satu, maka berpotensi dan berpeluang maju lebih tinggi dibanding negara yang dipimpin oleh banyak tangan. Yang satu pengen maju, yang satu enggak. Yang satu sudah genah, yang satu enggak. Akhirnya apa? Jalan di tempat seperti itu saja. Nah, itu dia. Itu juga menggambarkan apa yang kita bahas pada malam hari ini. Ketika kita menjadi seorang makmum, ketika kita menjadi seorang hamba, ketika kita menjadi seorang anggota dan hal lain semacamnya, maka pentingnya kita untuk mengikuti perintah atau mengikuti arahan dari pemimpin. Ya. Agar apa? Agar terlaksana apa yang kita tujukan. Idham ta'ifatani minkum, ketika dua golongan dari kalian sangat ingin antafsala, bahwa betulnya tafsala itu artinya menyerah, mundur karena takut. Tafsala itu, ya. Jadi Bani Salamah dan Bani Harisah tadi itu karena melihat jumlah musuh yang datang ini berkali-kali lipat jauh banyaknya daripada mereka, maka mereka mulai timbul ketakutan dalam diri mereka. Ya, dikarenakan timbul ketakutan dalam diri mereka, akhirnya mereka bilang, ayo kita mundur aja sudah. Ini kalau kita maju ke depan, kita bakal mati terbantai. Seperti itu. Padahal apa? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Padahal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka hendaklah bertawakal orang-orang yang beriman. Ini boleh dilihat tafsirnya di Ibnu Katsir, boleh di di Al-Qurtubi juga boleh, penjelasannya sama seperti ini. Padahal orang-orang beriman hendaknya mereka bertawakal atau berpasrah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan contohnya. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian. Di mana? Bi Badrin, pada perang Badar. Perang Badar itu jumlah orang-orang beriman cuma 313 orang saja. Cuma 313 orang. Insya Allah kalau jenengan umroh atau haji
rata-rata nggak akan nyampai ke sana, nggak akan ada jalur ke sana karena jalurnya menyimpang, Pak. Ya, jauh. Paling kalaupun kelihatan ya cuma dari jauh saja gitu. Karena tempatnya dua hari kalau naik onta. Kalau naik mobil 2 jam lebih. Ya. Tempatnya nggak terlalu besar. Jenengan mau lihat dari Google juga bisa. Ya. Jadi tempatnya itu memang penuh dengan bukit. Ya, dikelilingi oleh bukit seperti itu. Dan kalau jenengan perhatikan juga yang dimaksud dengan Uhud itu bukan bukit yang kecil di depannya ya. Jadi kalau jenengan perhatikan Uhud itu ada 2 gundukan ya. Dua bukit gitu. Ada bukit yang di depan, ada bukit lagi yang di belakang udah kayak gunung. Yang dimaksud dengan Uhud yang dimaksud di sini adalah yang belakangnya itu. Ya. Sering salah orang mengira bahwasannya Uhud yang dimaksud itu Uhud yang di depan itu. Yang gunung kecil, ya bukit kecil di depannya itu bukan yang itu. Ya. Melainkan bukit yang ada di belakangnya itu. Biasanya kalau jenengan pergi ke sana, nyewa taksi atau naik bis ya. Saya sendiri juga dapat cerita. Dapat cerita, suka baca-baca, dengerin ceritanya orang ya. Saya sendiri belum pernah pergi ke sana. Insya Allah nanti kapan-kapan kita adakan Pak nggih. Studi tour. Mungkin kalau Pak Haryanto gowes ya ke sana nanti. Sampai sana langsung kuru kita, Pak. Ya. Jadi kalau jenengan pergi ke sana, saya juga sering kadang-kadang untuk cerita nggak cukup dengan teori saja. Akhirnya saya kalaupun nggak bisa datang ke sana, akhirnya saya lihat Google Map. Saya lihat video-video vlog orang-orang yang ada di sana itu. Jadi insya Allah kalau jenengan pergi ke sana ada waktu seumpamanya bisa jenengan pergi ke sana. Ada petunjuk-petunjuknya kok di situ. Di sini lokasi perangnya, di sini lokasi tempat berkumpulnya pasukan, di sini tempat pemanah naik ke atas seperti itu ada. Okay. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesempatan. Kalau yang sudah pernah pergi ke sana, semoga Allah ulangi lagi berangkat pergi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Walaqad nasarakumullah, dan sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian di mana di Badrin, di Badar. Badar itu nama satu tempat karena perangnya ada di daerah Badar, namanya perang Badar. Ya. Wa antum adillah, sedangkan kalian ini adalah orang yang lemah. Kenapa lemah? Karena sedikit sekali yang berperang. Cuma 313 orang saja. Ya, kadang-kadang 313 ini jumlahnya digunakan oleh orang-orang buat dikiran, buat sholawatan, amalan ya, 313. Tapi 313 ini sesungguhnya adalah jumlah pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW ketika akan berperang. Fattakullah, maka kalian bertakwalah kepada Allah agar apa? La'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Kita balik kalimatnya. Agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, maka kalian bertakwalah kepada Allah. Apa arti takwa? Setiap hari Jumat diulangi terus sama khatib. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Yakni mentaati seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Kalau mau jadi orang yang bertakwa nggak mudah. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita mau jadi orang yang sabar, maka kita harus mendapatkan ujian. Saya mau bilang Pak Ridwan ini adalah orang yang sabar. Kenapa Ustaz Taufik bilang Pak Ridwan itu adalah orang yang sabar? Iya Pak, karena kemarin saya lihat Pak Ridwan ini nyurung motor misalnya, dari mana sampai kemana, orangnya nggak pernah mengeluh beliau ini, disurung dengan tekun ya, cari tambal ban kemana-mana nggak pernah ketemu, tapi beliau ini nggak pernah mengeluh. Nah ya nggak Pak, ini bukan doa Bang ya, ini cuma contoh saja. Ya, jadi orang yang sabar, kalau mau tingkatannya jadi orang yang sabar berarti dia harus dapat ujian.
dia mau jadi orang, dia mau dijuluki sebagai orang yang bertakwa, maka dia harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dia mau jadi orang yang, dia mau dijuluki sebagai orang yang beriman, maka dia harus percaya kepada Allah, ya, mendapatkan nikmat dia bersyukur, mendapatkan ujian dia sabar. Nah, ini kan ciri-ciri dari orang-orang yang beriman. Al jaza min jinsil amal, ya. La'allakum tashkurun fattakullah, agar kalian bersyukur, agar kalian berterima kasih, agar kalian tahu diri, ya, ini bahasa kasarnya, agar kalian tahu diri, maka kalian bertakwalah kepada Allah. Ittaqulu lil mu'minin, ketika kamu berkata, sebagian ulama tafsir ketika ada kalimat id di depan, ketika itu biasanya sama mereka dikasih tanda kurung. Ingatlah ketika, ingatlah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu ayat yang diawali dengan ketika, itu berarti Allah Subhanahu wa taala ingin ngajak kita untuk kembali ke masa lalu, untuk mengingat kembali tentang suatu kisah. Makanya beberapa ulama tafsir itu ketika menulis tafsir itu di depannya itu ada ingatlah, dalam tanda kurung, ketika. Nah, seperti itu. Gunanya apa? Agar kita mengambil pelajaran dari cerita yang disampaikan Allah melalui ayat itu. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang ragu tadi itu, alayyakfiyakum ayyumiddakum rabbukum, apakah tidak akan pernah cukup Tuhan kalian menolong kalian bisalah sati alafin minal malaikati, dengan 3.000 malaikat munzalin yang diturunkan, ya. Tadi sudah kita bahas sedikit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala menolong orang-orang beriman langsung. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan malaikat sejumlah 3.000. Perhatikan, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh ingin menunjukkan kepada manusia, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan langsung menolong dia. Kita ingat kembali ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diikat tangan dan kakinya akan dilemparkan kepada api. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam datang ke sisi Nabi Ibrahim. Seraya berkata, ya Ibrahim, alaka hajatuna indi, kamu punya enggak permintaan sama aku? Kamu punya enggak keinginan? Kamu punya enggak kebutuhan sama aku? Ini kalau kita, Pak, yang diikat tangan dan kaki mau dilemparkan kepada api, datang malaikat Jibril bilang gitu, kita tinggal bilang, ya Jibril, ya wahai Jibril, selamatkanlah aku, gitu. Mungkin gitu kalau kita. Tapi karena yang di atas papan itu adalah Nabi Ibrahim, yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dia di antara para manusia, Allah berikan dia gelar Khalilullah, orang yang paling dekat dengan Allah. Allah muliakan dia di antara para nabi, Allah berikan dia julukan, Allah berikan dia gelar Abal Anbiya, bapaknya para nabi. Allah jadikan syariat Islam pertama kali sebagai namanya dia, Millata Ibrahim, agama Ibrahim. Allah muliakan dia dengan dijadikan namanya sebagai salah satu bacaan ketika kita tasyahud akhir. Kenapa begitu mulianya? Perhatikan, ketika mau dilemparkan kepada api, Allah uji dengan Jibril. Apa katanya Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Gak ada ceritanya orang yang bertawakal sama Allah kemudian Allah sia-siakan dia, gak pernah ada ceritanya. Kalaupun saat itu ada dan terjadi, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jadi ketika kita mendapatkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita yakini, kita percayai, kita imani kalau itu adalah yang terbaik dari Allah. Ada kalanya kita ini nggak rela, pasti. Ada kalanya kita nggak ridho, pasti. Ada kalanya kita nggak senang, kita nggak bahagia, kita nggak setuju, kita mengeluh, menyesal, marah kepada Allah. Boleh saat itu, tapi nggak boleh lama-lama. Sedih boleh,
ketika lagi seneng-senengnya di luar atau ketika lagi seneng-senengnya dalam satu kondisi tiba-tiba dapat telepon, "Assalamualaikum Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Nah, tadinya seneng hatinya tiba-tiba sedih mendalam. Ya, sedih boleh, menyesal boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, betul. Kalau jenengan tanya seperti itu, apakah setiap manusia ini akan diuji? Pasti. Setiap manusia pasti diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan sungguh-sungguh kami akan menguji kalian. Dengan apa? Bisyai'in minal khaufi, dengan sesuatu yang akan membuat kalian ketakutan, wal ju'i dan kelaparan, wa naqsi minal amwal kurang harta, wal anfus dan diri, wa thamarat dan buah-buahan kalian tanam di ladang tapi tidak panen, sudah mau panen tinggal bentar lagi nyata gagal panen. Ya, apa kata Allah? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Allah nggak pernah menyanyiakan keimanan orang-orang yang sabar, nggak pernah. Itu mesti kita yakini, mesti kita sadari, mesti kita masukkan dalam hati. Karena nggak selamanya rencana yang kita miliki ini sesuai dengan rencananya Allah. Seperti itu. Bapak-bapak sekalian, mumpung masih jalurnya, termasuk saya ini mau minta doa dari panjenengan. Alhamdulillah 7 hari yang lalu Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada saya 2 anak. Namanya anak kembar. Pastilah yang satu besar, yang satu kecil katanya dokter. Yang satu bobotnya 3 kilo. Yang satu lagi bobotnya 1,8. Jadi ada namanya twin transfusion. Apa itu? Jadi yang satu ambil nutrisinya langsung ke ibunya. Yang satu ambil nutrisinya bener ke ibunya tapi melalui saudaranya. Sehingga yang dilalui oleh saudaranya tadi itu kecil. Begitu mendekati hari H, bahagianya bukan main yang saya rasakan. Alhamdulillah bentar lagi saya mau jadi seorang bapak. Alhamdulillah. Jadi kumis saya ini biar nggak sia-sia Pak, okay? Biar kelihatan jadi bapak juga saya itu. Iya. Ternyata hari H lahir, kebahagiaan saya sama Allah diuji dulu. Ya. Ternyata yang satu sesak nafasnya karena kurang gizi. Bukan kurang umur, tapi kurang nutrisi tadi itu. Ya, kemudian qadarullah dari hari ke hari sempat naik perkembangannya. Tapi hari ini tadi sudah 1 hari 2 hari ini mengalami penurunan lagi. Ya, betul. Jadi ketika saya itu mentausiahkan kepada jenengan untuk jadi orang yang sabar, ketika diuji harus jadi orang yang rajin beristighfar, ini saya juga kadang-kadang diuji. Ya, karena betul jadi ustadz biar nggak kosong Pak ya. Masuk bisa dia itu mentausiahkan kepada orang lain sabar, saya sendiri nggak sabar. Ya. Makanya betul hari ini giliran saya minta doa tanpa jenengan. Nanti suatu ketika nanti jenengan punya satu hajat, saya doakan. Saya minta doanya bareng-bareng, insya Allah semoga putra saya bisa segera sembuh, sehat keluar dari rumah sakit. Amin ya rabbal alamin. Ini sedikit iklan Bang ya, sedikit cerita curhat. Maklum saya itu walaupun lulus dari Turki 4 tahun, mungkin dari segi teori sudah lulus katanya mereka, tapi secara pengalaman jauh sekali dari jenengan semua. Jenengan ini bukan lagi merasakan asam dan garamnya kehidupan ya, tapi jenengan ini sudah pahit dan tengiknya kehidupan ini sudah jenengan alami ya. Sebetulnya yang banyak belajar itu saya Pak dari jenengan ini ya. Oleh karenanya ya, oleh karenanya betul Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an sering sekali menyuruh kita untuk sabar.
Ya. Bahkan Allah beberapa kali pernah menyinggung di dalam Al-Quran bahwasanya orang-orang yang mati itu tidak seperti remote yang kehabisan baterai, tidak seperti lilin yang habis sampai bawah. Orang yang mati itu bukan orang yang hilang, mereka cuma berpindah alam saja. Tapi kadang-kadang orang yang merasakan kematian itu, orang yang merasakan saudaranya, kerabat, orang tua atau siapa yang meninggal itu merasakan sakit yang mendalam. Ya, ini juga termasuk dari ujian. Wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, apa kata mereka? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan hanya diucapkan ketika mau orang meninggal. Kita dapat ujian, kita dapat masalah, kita dapat cobaan, itu ya bacanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknanya bagus. Inna, sesungguhnya kami, milik siapa? Lillahi, milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, rajiuna, orang-orang yang kembali. Jangankan kita, jangankan apa yang kita miliki, kita sendiri pun milik Allah. Jangankan apa yang kita miliki, kita sendiri kembali kepada Allah. Itu dia maknanya. Jadi hakikatnya tidak ada satupun hal yang kita miliki dalam dunia ini, karena sesungguhnya akan kembali kepada Allah. Masalahnya ketika ujian itu datang, kita sanggup atau tidak? Ya, ketika lagi ceramah bisalah dia itu ngomong buanter, Pak, sabar ya Pak ya, sabar. Barang kena ujian, nangis paling banter ustadz. Nah seperti itu. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan amal yang dia kerjakan. Jadi orang sabar nggak pernah mudah, karena sabar itu hanya untuk orang-orang yang mulia saja. Kalau dia tidak ditakdirkan menjadi orang yang mulia, nggak bisa sabar dia. Ya, sabar, taat, iman, apalagi. Ini gelar orang-orang yang mulia. Kita mau jadi orang yang mulia bisa. Mau jalur apa? Mau jalur taat boleh. Mau jalur sabar boleh. Ya, seperti itu. Cuma ini tadi, mau jadi orang yang mulia, cobaan dan ujiannya juga tidak mudah. Tidak mudah, tapi bukan berarti nggak bisa. Ya. Ittaqu lil mu'minina alayyakfiyakum rabbukum alayyakfiyakum ayyamiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Bala, ya, tetapi intasbiru watattaqu, jikalau kalian sabar, watattaqu, dan kalian bertakwa. Orang-orang yang mau, para sahabat Nabi dan para sahabat yang akan berperang di Badar saat itu. Bayangkan kalau jenengan hadir di situ. Jumlah cuma 313, di depan musuh ini sudah banyak sekali. Dihitung mungkin 10.000 ada. Namanya keimanan, namanya ketakwaan, jiwa digoncang. Kalau lihat kesempatan menang mungkin nggak ada. Bagaimana jumlah yang cuma 313 saja? Mau menang melawan 10.000 ini jalannya dari mana? Mustahil pakai banget. Ya toh? Apa kata Allah? Intasbiru watattaqu. Kalau kalian sabar dan kalian bertakwa kepada Allah. Di ayat yang lain Allah juga bilang wasta'inu bisabri wassalah. Kalau kalian mau dapat pertolongan Allah, 1 sabar, 2 sholat. Ya, sabar. Kalau Allah berikan ujian, Allah juga berikan jalan keluar. Ya toh. Kalau jangan perhatikan guru-guru yang ada di pendidikan SD, SMP, SMA, kalau mereka mau buat soal, ini bukan dimulai dari soalnya dulu, jawabannya dulu. Karena ada jawaban, maka dibuatlah soal atau pertanyaan. Kalau Allah berikan soal, pasti ada jawaban. Tapi sabar.
Sabar. Ada orang diuji dengan kemiskinan. Kalau nggak sabar bagaimana? Melipir ke dukun, mbah, aku pengen sugih, mbah. Caranya ya apa, mbah? Nah, orang yang nggak sabar, pengen kaya, tapi caranya gimana? Akhirnya merampok, menipu. Nah, ini namanya bukan orang yang sabar. Maka kalau kita mau punya hajat, kalau kita mau minta tolong sama Allah, bisa beri wassalah, sabar dulu baru sholat. Sholat ini artinya ingat kembali kepada Allah. Kita mintanya juga kepada Allah. Kita punya hajat, kita dapat ujian, kita dapat cobaan, kembali kepada Allah. Intas biru watattaku, jikalau kalian sabar, watattaku dan kalian bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hada, andaikan musuh ini datang tiba-tiba kepada kalian, yumdidukum rabbukum, maka Tuhan kalian akan menolong kalian bi khamsati alafin minal malaikah, dengan 5.000 malaikat, musawwimin, yang bertanda. Saya itu pernah baca satu kitab, tapi saya kurang tahu penulisnya siapa, karena saat itu sampulnya sobek. Saya baca saja. Kata kitab tersebut bilang gini, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat Jibril, yang mana wujud aslinya malaikat Jibril ini ketika dia membentangkan sayapnya, maka sayap kanannya berada di ufuk timur dan sayap kiri ini berada di ufuk barat, di angkasa. Satu malaikat saja besarnya segitu. Bi khamsati alafin, 5.000 malaikat ini bagaimana penuhnya dunia ini? Ya, seperti itu. Kalau mau kalian intas biru watattaku, kalau mau kalian sabar, kalau mau kalian bertakwa, Allah langsung yang menolong. Siapa yang sudah testimoni? Nabi Ibrahim. Makanya banyak sekali kita dapat cobaan, dapat ujian. Yang mesti kita baca biasanya apa? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betul. Ayat yang kita bahas barusan ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tawakal kepada Allah. Tawakal dalam bahasa Arab bukan semata-mata langsung berserah diri. Dapat cobaan langsung berserah diri. Dapat ujian, udahlah kembali kepada Allah. Tidak bisa. Dalam bahasa Arab tawakal itu sudah disertai dengan ikhtiar, barulah dia tawakal. Ibarat gini, kalau dia mau sembuh, maka tawakalnya itu dengan cara minum obat. Ini namanya tawakal. Salah besar kalau ada orang yang punya pendapat tawakal ketika dia sakit, tawakal tu ala Allah, ya. Ini alamat besok langsung kembali kepada Allah, Pak, ya. Jadi tawakalnya bukan tawakal menuju sehat, tawakal tu ala Allah, dia sendiri yang kembali kepada Allah, ya. Betul. Jadi tawakal di dalam bahasa Arab ini adalah berserah diri kepada Allah setelah ikhtiar, setelah berusaha. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan segala urusan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhir hayat kita dianugerahkan kepada kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.